Namam atau artinya adu domba, Imam Nawawi rahimahullah beliau mendefinisikan adu domba. Pelakunya namanya namam, perbuatannya namimah. Orangnya namam, perbuatannya namimah. Imam Nawawi mengatakan namimah itu adalah dalam kitabnya Al-Adhkar, naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad, yaitu meriwayatkan atau memberitahukan ucapan orang kepada yang lain, tapi tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka dan juga untuk menimbulkan permusuhan dan sengketa di antara mereka. Inilah yang dimaksud dengan namimah. Naqlu kalamin nas, meriwayatkan ucapan manusia atau memberitahukan ucapan manusia, ucapan orang kepada yang lain, ala jihadil ifsad. Tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka dan untuk menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Kalau istilah bahasa Jawanya namanya tumbak cucuan. Tumbak cucuan. Kemudian Bapak yang saya hormati, biasanya apa sih yang mendorong orang melakukan tumbak cucuan itu? Atau adu domba itu apa sih pendorong mereka? Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan, fal ba'isu 'alan namimati imma iradatus su'i lil mahki anhu au idharul hubbi lil mahki lahu au tafarruji bil hadisi wal khawdi fil fuduli wal batili. Ada 3 Pak pendorong orang melakukan adu domba atau tumbak cucuan. Yang pertama, pemicunya, pendorongnya adalah iradatus su' lil mahki anhu. Memang tujuannya, dia punya tujuan jelek terhadap orang yang diberitahu. Jadi adu domba itu kan dia mendengar orang lain berkata tentang orang, kemudian si pengadu domba ini memberitahukan ucapan, contoh Pak ya, si A ngomong tentang si B. Lah si C ini Pak ya, memberitahukan omongan si A kepada si B. Tujuannya adalah iradatus su'i lil mahki anhu. Memang dia punya tujuan jelek terhadap si A. Dia punya tujuan jelek terhadap si A. Omongan si A itu disampaikan, omongan si A. Si A ngomongi si B. Kemudian si C memberitahukan omongan si A kepada si B. Karena si C ini punya tujuan jelek, nggak suka sama si A, Pak. Tujuannya adalah supaya si B nanti ngelabrak si A. Supaya si B nanti marah kepada si A. Nah, gitu. Itu tujuan pertama. Ya dia punya niat ingin punya niat jelek terhadap si A. Au idharul hubbi lil mahkilahu, atau kalau tidak tujuannya adalah untuk membuktikan kalau dia itu ngepro CS kepada si B. Makanya omongannya si A diberitahukan kepada si B karena dia ingin menampakkan kalau dia itu pro CS, temanan, baikan, seneng sama si B. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah memang ingin bersenang-senang, Pak. Bersenang-senang menikmati adu domba dan tumbak cucuan itu. Memang orangnya suka begitu, Pak. Wataknya itu memang seneng. Adu domba itu seneng. Nah itu. Ini
3 faktor, 3 pendorong pemicu orang melakukan adu domba atau tumbak cucuan. Kemudian Bapak yang saya hormati, hukum adu domba, Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salamnya, beliau menukil ucapan Imam Hafidh Al-Mundhiri. Imam Hafidh Al-Mundhiri mengatakan, ajma'atil ummatu ala anna namimata muharramatun wa annaha min a'dhamidz dzunubi indallah. Seluruh ulama Islam sepakat kalau yang namanya adu domba, tumbak cucuan itu haram. Ijma', kesepakatan seluruh ulama Islam. Dan adu domba merupakan salah satu dari a'dhamudz dzunub, dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Adhkarnya beliau memberikan komentarnya begini, Pak. I'lam anna hatainil khaslataini min akbahil qabaihi wa aktsariha intisharan finnas. Hatta ma yaslamu minhuma illal qalilu minan nas. Yang namanya namimah adu domba iku koncone ghibah. Jadi namimah itu temannya ghibah. Kedua-duanya ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat tercela dan banyak tersebar dilakukan oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, hatta ma yaslama minhuma illal qalilu minan nas. Sampai kalau diperhatikan itu tidak banyak orang yang selamat dari dua hal itu, ghibah dan namimah, koncone ini. Kalau enggak terjatuh ghibah, terjatuh namimah. Kalau tidak terjatuh namimah, terjatuh ghibah. Itu yang paling banyak dilakukan oleh manusia dan banyak saudara-saudara yang terpeleset melaksanakan salah satu dari dua hal ini. Kemudian beliau Imam Nawawi juga mengatakan, fahuma muharramatani bi ijma'il muslimin. Kedua-duanya ghibah dan namimah hukumnya haram berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Bapak yang saya hormati, di antara dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa namimah adu domba itu haram adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 15. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini surat Al-Qalam awal-awal itu kan sababun nuzulnya kan menceritakan salah satu tokoh kafir Quraisy, Pak. Termasuk tokoh kafir Quraisy yang paling keras menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzumi. Maka ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti si Walid bin Mughirah itu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan kamu ikuti si Walid bin Mughirah itu. Karena dia itu orang yang suka hallafim mahin. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Mahin, orangnya rendahan. Ya. Kalau ngomong yang jelek-jelek. Kalau berbuat yang jelek-jelek. Tapi dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Hammazin, suka mencela orang. Baik mencela orang langsung di hadapannya atau mencela orang yang dicela sedang tidak ada di hadapannya. Hammazin, mencela orang. Masya'im binamim, suka mengadu domba. Masya'in, berjalan di muka bumi, binamim, melakukan namimah. Tumbak cucuan, adu domba. Pak, bapak yang itu ngomongi kamu gini. Akhirnya si yang dikasih tahu sama yang si orang pertama itu akhirnya memang wataknya begitu, suka begitu.
Manna'il lil khairi. Pelitnya minta ampun. Kalau ada yang perlu bantuan, nggak mau bantu. Manna'in lil khairi. Nggak suka bantu. Mu'tadin, suka melampaui batas. Nyolongan, korupsian. Suka mendolimi, menyakiti orang. Asim, banyak berbuat dosa. Jadi ayat ini Pak, Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti orang seperti itu, namanya Al-Walid bin Mughirah. Dan juga ayat ini juga perintah bagi kita, umatnya Nabi Muhammad, agar tidak mengikuti dan mentaati dan mempercaya jalannya orang-orang yang suka mengadu domba. Nanti ada 6 ya, ada 6 yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang mengadu domba atau memberitahukan kepada kita tentang orang lain yang ngomongi kita, apa yang kita lakukan. Kemudian ayat yang kedua Pak, sering kita hafal adalah surat Al-Lahab itu, tabat yada abi lahabi wa tab. Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil itu, Ummu Jamil itu diantara sifatnya adalah wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil hammalatal hatab, membawa kayu bakar yang ada duri-durinya. Kemudian kayu itu ditaruh di jalan yang akan dilalui Nabi. Itu makna pertama. Kemudian makna yang kedua, bisa saja hammalatal hatab, membawa kayu bakar, maksudnya adalah karena suka ngompor-ngompori orang supaya satu sama lain saling bermusuhan dan saling bertikai. Lah caranya bagaimana? Agar satu sama lain saling bertikai, yaitu melakukan namimah. Jadi yang dimaksudkan dengan membawa kayu bakar memang hakikatnya ya membawa kayu bakar yang ada duri-durinya, kemudian ditaruh di jalan-jalan yang akan dilalui Nabi. Dan juga makna yang kedua adalah orangnya itu suka tumbak cucuan adu domba. Kalau tumbak cucuan adu domba kan seakan-akan kan memang bawa kayu bakar kan Pak, supaya disumet gitu, dinyalakan. Ibaratnya kalau kita si C tadi, contohnya si C ya, mendengar si A ngomongi si B, kemudian si C memberitahukan kepada si B, Pak si A itu ngomongnya kamu gini-gini, itu kan podo karo nyumet ya Pak ya, podo karo nyumet kayu bakar. Nah itulah ayat yang kedua. Kemudian hadis Bapak Ibu hormati, hadis yang melarang adu domba atau tumbak cucuan. Yaitu hadis yang ada pada bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga langsung namam. Kalau orang Islam itu, orang iman itu melakukan adu domba atau tumbak cucuan. Karena orang Islam kan dan iman mati membawa Islam dan iman kan mesti masuk surga Pak. Tapi Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba. Artinya tidak diancam oleh Allah untuk tidak bisa masuk surga langsung. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa masuk surga langsung ya disiksa dulu. Nah, ini ancaman Allah, ancaman Nabi Muhammad SAW kepada pelaku adu domba. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat wanita yang bernama Asma binti Yazid al-Ansariyah. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Qalu bala. Fa khiyarukumul ladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Rasul tanya kepada sahabat-sahabat, maukah kalian saya beritahukan orang-orang yang terbaik di antara kalian?
Para sahabat menjawab, mau Rasul, mau. Kemudian Rasul SAW bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang jika orang itu kita lihat, kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau kita lihat dia, kita zikir, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang soleh Pak ya, orang soleh. Kalau kita melihat dia, kita ingat kewajiban, ingat melakukan kewajiban, ingat meninggalkan larangan, ingat sholat, ingat poso, ingat amalan-amalan soleh. Nah itu orang-orang yang terbaik di antara kalian, wahai sahabat Nabi. Atau orang-orang yang terbaik di antara kita umat Islam ini. Kalau kita lihat dia, kita akan teringat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Pak ya. Bukan kalau kita lihat dia, kita ingat maksiat. Nah, itu bukan ya. Jadi kalau kita lihat dia, kita ingat Masya Allah, ingat pokoknya ingat taat lah, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ukhbirukum bisyararikum. Ala ukhbirukum bisyirarikum. Kalian mau enggak saya kasih tahu orang yang paling jelek di antara kalian? Qalu bala, mereka menjawab, mau Rasul. Fasyirarukumul mufsiduna bainal ahibbah. Orang-orang yang jelek di antara kalian, orang-orang yang terjelek di antara kalian adalah orang yang merusak hubungan baik antara saudara. Baik saudara nasab maupun saudara seagama. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Sukanya itu merusak hubungan baik. Al-masya'una bin namimah. Jalan kesana kemari bin namimah, ngadu domba. Al-baghuna al-bura'a al-anata. Ya. Dia berusaha untuk mencari-cari aib, kejelekan orang lain. Nah itu Pak. Merusak hubungan baik dan adu domba dan suka mencari-cari kelemahan orang, kejelekan orang, aib orang. Itu orang yang terjelek di antara umat Islam. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dan juga Imam Muslim. Ini hadis ini sering ya diterangkan oleh ustadz-ustadz kita. Sahabat Ibnu Abbas berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di khitanil Madinati. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Faqal yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiratin wa innahu lakabir. Kana ahaduhuma la yastatiru minal bauli wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Thumma da'a bi jaridatin fakasaraha bi kisrataini aw sintaini faja'ala kisratan fi qabri hadha wa kisratan fi qabri hadha faqala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, berjalan-jalan di kota Madinah, Pak, bersama sahabatnya. Ya. Kemudian Rasulullah melewati kuburan. Nah, ketika Rasulullah melewati kuburan, Allah takdirkan Rasulullah mendengar suara dua ahli kubur yang disiksa. Nah, sekarang itu Pak ya, ada orang HP ditaruh di atas kubur ya. Terus nanti diambil, terus ada suara-suara. Padahal hadisnya jelas, Rasul mengatakan kalau orang yang disiksa kubur itu dia akan teriak sekencang-kencangnya
Semua makhluk mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Jadi aslinya jin dan manusia itu nggak bisa dengar, Pak. Lah kok HP bisa dengar tuh gimana? Padahal HP itu ya buatan manusia. Manusia yang ini aja nggak bisa dengar kok. Ini kok dengar ini gimana? Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menjadikan seseorang itu mendengar, Pak. Memang bisa. Kayak Nabi, Allah takdirkan Nabi saat itu mendengar 2 orang yang sedang disiksa. Makanya seandainya ada orang yang Allah takdirkan tiba-tiba, mungkin Allah ingin baik, ingin berkehendak baik sama orang itu, kemudian Allah memperdengarkan sekilas gitu suara orang yang disiksa di kuburnya supaya dia baik, mungkin saja. Apa sih yang nggak mungkin kalau Allah menghendaki? Cuma ketika ada berita, Pak, ketika ada berita, ini suara siksa kubur, si fulan mendengarkan siksa kuburnya begini. Pak, kalau memang seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang ya dalam kesempatan tertentu gitu bisa mendengar suara orang yang disiksa di kuburnya itu, apa sempat terus nggawa HP, Pak? Saya aku tak nggawa HP gitu kan? Enggak juga. Makanya mungkin saja seseorang itu memang Allah takdirkan bisa mendengar. Tapi tidak terus, Pak ya. Tidak terus, nggak mungkin terus, Pak. Kalau terus raiso nggak mungkin bisa punya gairah untuk hidup, nggak mungkin. Kadang-kadang dengar orang perempuan melahirkan gitu, ibu-ibu, mbak-mbak melahirkan aja banyak yang suami-suami yang gemeter, nggak tega gitu, kesakitan gitu. Apalagi ini disiksa. Makanya Rasul mengatakan, nggak semuanya makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Tapi memang kadang-kadang sekali lagi dalam kesempatan-kesempatan tertentu Allah takdirkan seseorang bisa dengar. Tapi ketika ada berita si fulan dengar ini suaranya ini, nah itu kan kabar, Pak ya. Kabar itu kan ya iya kalau benar, kalau enggak apa memang itu suaranya atau memang itu dibuat-buat, wallahu a'lam. Ini contohnya Nabi Muhammad ditakdirkan mendengar 2 orang sedang disiksa. Qala Nabi yu'adzabani, keduanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabira. Keduanya tidak disiksa gara-gara sesuatu yang besar. Wa innahu lakabira, tapi perbuatannya memang perbuatan dosa besar. Nah, ini maksudnya apa nanti saya ceritakan. Ini saya jelaskan. Rasul mengatakan kana ahadu ma la yastatirul baul. Yang satu itu tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Kupet istilahnya, Pak. Ya. Gitu. Kalau habis buang air kecil tidak membersihkan dirinya, tidak cebok istilahnya. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah, sedangkan yang kedua senengane adu domba tumbak cucuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta pelepah kurma, kemudian dibelah jadi 2. Kemudian satu sebelahnya ditaruh di atas kuburan yang satu, sebelah dari pelepah kurma sebelahnya lagi ditaruh di atas kuburan yang satunya lagi. Kemudian beliau mengatakan la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Ya. Semoga ya, keduanya diringankan dari siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Ini satu pelajaran yang kita petik adalah bahwa adu domba itu dosa besar dan menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Ini yang pertama, Pak. Pelajaran pertama ini harus masuk ke dalam hati. Ya, yang pertama. Kemudian akan saya jelaskan sabda Nabi yang mengatakan keduanya disiksa. Disiksa, tidaklah keduanya disiksa gara-gara sesuatu yang besar. Wa innahu lakabirah, tapi perbuatannya memang perbuatan dosa besar. Ini maksudnya apa? Imam Nawawi, Pak Yusrati, dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan keduanya disiksa, tidaklah keduanya disiksa disebabkan sesuatu yang besar. Maksudnya adalah
keduanya tidak disiksa disebabkan karena perbuatan yang besar menurut keduanya. Jadi kedua orang ini Pak menganggap tidak cebok setelah buang air kecil itu, keduanya menganggap sesuatu yang remeh. Alah pipis, cuma pipis saja. Habis pipis udah pakai celana lagi tanpa dibersihkan. Karena keduanya menganggap itu remeh. Yang satunya lagi juga menganggap adu domba ini sesuatu yang alah cuma adu domba. Malah kadang-kadang adu domba ini dibuat gaya hidup untuk kesenangan. Ketika melihat yang diadu domba itu berantem, dia tepuk tangan, seneng, gembira. Ini kan akhlaknya orang kafir ini Pak. Seperti itu, suka mengadu domba antar sesama umat Islam. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari sabda Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabiratin wa innahu lakabir. Keduanya tidak disiksa disebabkan karena sesuatu yang besar, dan sesungguhnya perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan besar. Maksudnya adalah mereka tidaklah disiksa disebabkan karena melakukan perbuatan yang sebetulnya tidak berat, gitu Pak ya. Jadi mereka itu ternyata disiksa karena melakukan dua perbuatan. Dua perbuatan ini sebetulnya tidak berat untuk ditinggalkan, ringan untuk ditinggalkan aslinya. Wa innahu lakabir, tapi sebetulnya ini dosa besar. Tapi tidak berat kok untuk ditinggalkan. Maksudnya begitu. Jadi keduanya ini sebetulnya tidak berat alias ringan meninggalkan dua hal itu. Nah, begitu. Ini maksud